Oh, tai. Akun Umpit Visual ke band permanen. Ya, kalian gak salah dengar, gas kencu. Waduh, gas kencuknya lemes banget sohib-sohibannya. Tapi gak apa-apa, jangan patah semangat Ompet, terus berkarya karena kami masih menunggu Ompet kok. Halo, assalamualaikum sohib aneh. Selamat datang kembali di Majelis Tawa Kita, tempat di mana tawa dianggap sebagai ibadah ringan dan kelakuan random dijadikan sebagai bahan kajian dadakan. Mantap. Gimana kabarnya semua sohib-sohib aneh? Semoga sohib-sohib aneh semuanya sehat-sehat selalu, dan semoga sohib-sohib aneh semua sedang dalam keadaan waras. Loh, kok bawa waras nih bang? Ada apa nih bang? Kenapa ada waras-waras segala gitu bang? Nah, bagus banget pertanyaannya sohib-sohib aneh. Karena ada sebuah berita yang membuat aneh gak waras melihatnya begitu sohib-sohib aneh. Dimana ada sebuah masjid dihancurkan oleh seorang bos karaoke lantaran dirinya menganggap suara azan itu mengganggu. Iya, jadi ada sebuah masjid di kawasan Bandungan diduga dirusak oleh seorang oknum bos karaoke terkenal Paradise. Paradise itu nggak tahu aneh cara bacanya gimana ya. Nah, diduga pelaku atau si bos Paradise ini tidak terima kalau suara azan itu terlalu lama dan mengganggu tempat usahanya. Kalau mungkin kalian bisa lihat di video ini, coba itu sampai hancur kayak gitu loh. Gara-gara suara azan. Emang suara azan itu mengganggu di telinga ya. Padahal bagi aneh suara azan itu adalah suara yang dapat menenangkan seseorang. Maksudnya menenangkan aneh. Kalian setuju gak kalau aneh bilang suara azan itu adalah suara yang terindah di dunia? Setuju gak sohib-sohib aneh? Padahal kalau bisa dikatakan azan itu adalah panggilan suci, panggilan untuk kita menunaikan sholat. Tetapi kenapa harus dianggap sebagai gangguan, bos? Jangan gitulah, bos. Saling menghormati, toleransi aja, bos. Dan kalau memang si bos itu dia gak terima, gak usah langsung hancurin. Mungkin bisa lapor ke RT, ke RW dulu. Kalau memang dia gak suka loh ya. Gak gitu juga caranya seharusnya. Nah, ini lagi komentar sohib-sohib aneh. Saya muslim tapi saya juga kurang setuju menggunakan tawa berlebihan. Ini bisa dijadikan bahan introspeksi diri. Dari Pak Tony. Astagfirullah Pak Tony. Pak Tony mengaku muslim tapi Pak Tony tidak terima ada suara dari toa, suara dari masjid. Panggilan suci gak terima Pak Tony. Wah, gimana ini Pak Tony? Memang regulasi penggunaan toa itu harus diatur, dibuatkan perbub atau perda dan disosialisasikan ke takmir-takmir masjid. Masjid-masjid sekarang sangat berlebihan kalau menggunakan toa. Ayolah, hargai orang lain juga butuh istirahat. Astagfirullahaladzim. Palingan azan itu terakhir jam berapa sih? Isya itu paling jam 6 atau jam 7 lah ya. Emang setelah jam 7 itu gak bisa istirahat? Hah? Apa gimana ini? Maksudnya ya gak tahu lah kenapa masih banyak sekali orang yang gak terima gitu ya dengan panggilan suci, panggilan suara indah itu. Udahlah, ini gak paham sohib-sohib aneh. Semoga sohib-sohib aneh semua tidak ada yang seperti itu ya. Oke sohib-sohib aneh, sebelum kita masuk ke dalam videonya jangan lupa like dulu video ini, dan buat ente yang belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam Majelis Tawa Kita. Kamis pakai batik bebas ya anak-anak. Oke, siap Bu Guru. Oi. Yazid dengan kesadaran penuh. Bang Yazid, memang boleh pakai baju batik bebas boleh abang. Tapi masa ente mau cosplay jadi guru? Hah? Emang apa sih nggak boleh? Gurunya masih honorer, muridnya sudah gokil banget ya pakai baju batik yang udah PNS lagi dia. Auto minder gurunya kalau masih honorer. Ayah, kenapa nggak bilang minta jemput? Sah, bapak nggak mau ngerepotin. Masuk dulu yuk. Saya set dulu kakinya. Ya udah, duduk dulu ya, aku buatin kopi ya. Ini kopinya. Aduh, makasih ya. Lain kali kasih tahu ya kalau misalnya mau pulang hujan biar aku jemput aja. Sakit gimana?
Bapak sih gak mau ngerepotin kamu, nak. Bapak kayak gitu kasihan. Tiap hari keliling cari uang buat makan, buat bayar rumah. Kangen ibu, butuh ibu. Aku hanya mengingatmu. Ayah. Aduh, ya Allah, siapa yang menaruh bawang di sini, Sepannya? Kenapa video ini sangat sedih untuk dilihat, Sepannya ya? Tapi ini respect sih sama kakaknya ya. Dia tidak malu mengakui ayahnya seperti itu, tidak malu dengan kondisi keluarganya seperti itu. Tapi keren sih, karena kebanyakan orang-orang sekarang jika melihat ada kondisi keluarga seperti itu, mereka akan malu dengan teman-temannya. Kebanyakan kayak gitu sekarang ya. Aneh nggak bilang semua, tapi rata-rata hampir begitu. Nggak semua, tapi nggak semua. Pokoknya kalau tentang orang tua Aneh nggak kuat lah, Sepannya, serius. Pokoknya semangat buat bapaknya dan kakaknya, semoga sehat selalu dan semoga semakin lancar rezekinya. Video mahal, gak semua bisa lakuin. Oke, apa itu? Oke, lagi sholat, lagi beribadah, ibadah. Oke. Inilah baru yang dikatakan toleransi yang sangat tinggi, Sepannya. The real Bhinneka Tunggal Ika ya seperti ini harusnya. Mantap. Keren sih sekolahnya, Sepannya. Ada yang tahu nggak ini sekolahan di mana? Mungkin dengan melihat video seperti ini bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lainnya yang ada di luar sana. 3 tambah 2 berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat 10.000. Ya Allahu Akbar. Enak kali ente udah hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kan adeknya udah berharap 250.000 itu. 10.000. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu apa yang di kantong gue? Gue lebih penasaran yang di kantong lu sih. Di kantong gue? 10.000 lagi. Lumayan. 20.000 lumayan nggak? Lumayan. Oke, lumayan. Atau yang ada di kantong satu lagi. Udah lumayan sebenarnya. Lumayan. Yang di kantong kayaknya lebih lumayan. Nah, Oke, yang di kantong lebih lumayan. Dia nggak belajar dari yang namanya itu pengalaman. Yang di kantong deh. ya udah berarti angus ya. Angus. Angus. Iya, oke. Gus. Di kantong kiri 2.000 rupiah. Masih bisa lagi. Lu pilih yang itu. Oh, oke. Masih bisa lagi Sepannya. Dia masih mau berusaha nih. Tadi udah dapat 20.000, jatuh ke 2.000, rungkat dia. Di sini. Jelas 2.000 mak. Saya juga punya bang. Udah. Lumayan. Lumayan. Dapat apa dia Kita itu? buka ya. Ayo. 2.000 lagi teman-teman. 3 tambah 2 berapa? 5. 1, Ih, 2. kok aneh kayak kenal gitu ya? Kok kayak kenal sistem apa ini ya? Sistem yang membuat orang rungkat. Offline. Itu dia tuh. Apa nama samudra paling luas di dunia? Jawab. Samudra Pasifik ya? India. Pasifik. Jawabannya apa? Pasifik. Yakin? Oke. Samudra Pasifik. Benar. Apa negara? Tapi tumben. Anak-anak SMA nih ya, SMK nih ya. SMK apa SMA ya? Ditanya, mereka tahu. Keren ini. Terbesar nomor 2 di dunia. Cina. Sabar, negara terbesar apa? Kanada. Apa? Yang kedua Kanada. Siapa yang pertama? Yang pertama Rusia kan? Cina. Indonesia. Indonesia. Oh bukan, enggak bang, enggak termasuk. Apa sih Kanada ya? Apa? Kanada. Apa? Kanada. Mantap, keren. Merasa keren banget udah dia. Merasa keren banget. Nusa Tenggara Timur itu masuk zona waktu? Nusa Tenggara Timur itu WITA ya, waktu Indonesia Tengah. Oke, yes. 2 jam berapa detik? Sabar, 2 jam berapa detik? 1 jam 60 menit. 60 menit 3.600 detik. 36.000 dikali 2 berapa itu? Sebentar, 36 kali 2.
72.000. 7.200 detik. 7.200 detik maksudnya. Ya, itu. Tapi dari tadi abang yang ini aja yang bisa jawab ya, kayaknya pinter ini, wawasannya luas ini. Ya. Oke. Bulan kabisat itu ada berapa tahun sekali? Bulan kabisat. Berapa tahun sekali? Wah, pinter sih dia. Nama samudra. Keren. Anak SMA menunjukkan wawasannya yang sangat tinggi. Anak STM ini siapa nih kayaknya ini. Respect sama abang SMK. Oh, SMK ternyata. Terbukti ngeluyur lebih baik daripada velocity. Oh, aduh. Soalnya kalau yang ditanya yang bisa velocity nggak bisa jawab soalnya ya. Kan kalau kayak gini kan enak kita lihat kan, senang gitu kan, menuju generasi emas Indonesia yang tidak cemas. Mantap. Tadi totalnya jadi berapa, Mas? Totalnya jadi 50.000, Kak. Wah, ternyata pancake di sini murah banget ya harganya. Rasanya juga enak-enak banget lagi. Apalagi pelayanannya ramah-ramah banget. Ini sih kayaknya harus gua kasih tips ya abangnya. Kasih tips berapa ya? 100.000? Jangan 200.000 kali ya? Gua kasih 500.000 aja deh biar dia seneng. Mas, bisa diem nggak? Tadi totalnya jadi berapa, Mas? Totalnya jadi 50.000, Kak. Ternyata pancake di sini. Siapa yang nyangka Safe-Safe-ane kalau itu bukan suara abang ini? Suara penjualnya. Suara dalam hati? No. Suara penjual. Yes. Bau tai ekor. Oke. Bau tai ekor apa lagi ini? Bau tai. Kok ekspresinya bisa datar banget cium bau tai, Bang? Nah bersih, steril. Tak kalah ambuannya lah aromana. Bau tai, Dennis. Oke, bau tai. Santai ibunya. Bau tai anjing. Udah tahu bau tai, kenapa harus diverifikasi lagi, Bang? Kenapa 2 kali dicium, 1 kali cium? Belum yakin dia. Dicium lagi sama abangnya. Oh, sip. Steril. Ambuannya lah aroma. Oh, ini maksudnya kayak pakai antis gitu ya? Apa tuh namanya? Yang bersihkan tangan gitu. Ini aromaterapi cobaan. Oh, aromaterapi. Oke. Nggak dengar. Bener, Sarisma, mana emang? Bener yang mau tai goblok ini. Enggak, Bu, kalau udah tahu bau tai kenapa harus dicium berkali-kali? Itulah kebiasaan buruknya manusia ya. Dia kalau sekali dia belum ngerasa puas gitu. Belum yakin. Coba lagi lah. Masih belum yakin. Coba lagi lah. Kayak gitu pun kalau keinjak tai di lantai dicium dulu sama dia untuk memastikan kan. Diverifikasi ini tai apa bukan. Padahal udah jelas-jelas itu tai. Bawa helm 2 enggak? Apa? Dimasukin dalam situ helmnya. Kok bisa kepikiran dia ya? Kok bisa kepikiran dia, Bang? Itu bukan helm, Bang. Itu isian helm. Alhamdulillah Allah. 1, 2, 3. Dan Enggak lucu sebenarnya. Astagfirullah. Tapi muka abangnya enggak kuat banget tadi lihatnya. Gini, janganlah. Jangan suka banget kalian bercanda kayak gitu. Enggak baik, enggak bagus kalau mengganggu orang pada saat tidur. Didobrak orang kok baru tidur sebentar digituin. Darahnya belum kekumpul, kaget dia. Apabila kalau dia lagi shock jantung, hilang di tempat. Gimana itu coba? Jangan suka bercanda kayak gitu, kasihan. Tapi lucu. sangat merosakan. Pov silaturahmi ke tetangga. Piye konsepe iki, Kang? Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kebalik palanya. Tak ngerti aku. Kok serem banget? Kebalik mukanya. Kebalik mukanya.
Apa? Respon tetangganya, ih ngeri banget loh. Gimana itu ya? Hah? 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 Apa nggak jantungan orang dibikin sama mbaknya kalau kayak gitu? Tapi kalau ke satu orang kayak kurang, Mbak. Coba ke rame-rame gitu, biar lebih greget. Untung refleks tetangganya nggak lempar atau nggak ngeludah. Untung. Tapi gimana cara dibikin itu? Muka kebola balik kayak gitu. Mengerikan. Akun Ompet Visual ke band permanen. Ya, kalian gak salah dengar, akun kami Ompet Visual 9,9 juta follower ke band permanen karena melanggar panduan komunitas. Pelanggaran terjadi karena kami mempromosikan tempat jajan game, Gamingpedia milik kami yang dianggap scam, padahal kami sama sekali tidak pernah menipu. Ya, ini awalnya Anda lihat di FYP TikTok. Kalau orang-orang mengatakan kalau akun Ompet itu ke ban, awalnya nggak percaya nih. Tapi pada saat melihat postingan resmi dari Ompet baru, benar dong Sohib-sohibane, akun Ompet yang 9 juta di-banned sama TikTok. Coba kalian bayangkan. Dan puncaknya adalah ketika kami membuat video anak kecil berperan sebagai tuyul dianggap melanggar, yang padahal konteksnya jelas kami bertahun-tahun buat video sketsa komedi. Kami rasa pemblokiran ini sangat tidak adil melihat dedikasi kami di TikTok dari tahun 2021, hampir 5 tahun kita membuat konten yang menghibur, hanya karena 1-2 kesalahan kita di-ban permanen. Mungkin kalian yang ngikutin, mungkin kalian yang nggak kuat pasti itu. Udah ngikutin kami dari zaman sekolah, gondrong, bahkan era botak warna, hijau, pink, biru, bahkan sekarang merah, ikut sedih ngelihatnya. Wah, ini tahu banget rasanya Sohib-sohibane, pasti itu sedih, pasti itu rasanya kesel banget, pasti rasanya emosi banget sama TikTok. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Karena Ane juga tahu perasaan Ompet bagaimana, karena Ane sudah pernah merasakan hal seperti itu, bukan 1-2 kali, tapi berkali-kali. Akun TikTok Ane udah 3 kali keblokir, dan keblokirnya itu pada saat menyentuh 5 juta followers, 5 juta followers dan 5 juta followers. Tapi alhamdulillah sekarang ini akun Ane yang udah 6 juta followers, alhamdulillah udah bertahan sampai saat ini. Ane paham banget Ompet, tapi jangan patah semangat, tetap harus berusaha selalu Ompet. Tapi kami ingin berterima kasih kepada kalian yang udah support lewat komentar di TikTok Indonesia. Gue baca satu-satu, ternyata masih banyak yang sayang sama kita. Itu juga ada lihat Sohib-sohibane di akun TikTok Indonesia resmi, pada marah-marah semua netizen. Ngapain harus di-ban akunnya Ompet? Balikin akunnya Ompet. Wah, respect sih Ane sama penonton-penonton Ompet dan Sohib-sohibane semua. Pasti ada yang membantu Ompet juga gitu kan. Respect banget Ane buat kalian membantu untuk mengembalikan akunnya Ompet. Wah, respect banget Ane. Harapan besar kami akun itu masih bisa kembali, tapi tenang, gak akan ada yang bisa berhentiin kita untuk berkarya dan ngehibur kalian. Tetap support kami dengan follow akun ini. Nah, itu Sohib-sohibane, kalian pause tadi videonya, follow langsung akun baru Ompet itu. Gas kencu. Waduh, gas kencunya lemes banget Sohib-sohibane. Tapi gak apa-apa, jangan patah semangat Ompet, terus berkarya karena kami masih menunggu Ompet kok. Bener, walaupun akunnya udah hilang tapi fansnya tidak akan hilang Ompet, yakinlah. Bang, dulu lu pas masih kecil cita-cita lu mau jadi apaan? Dulu pas masih kecil cita-cita lu mau jadi Bang, dulu pas masih kecil cita-cita lu mau ntar dulu Bang, kalau mulut atas lagi bicara, mulut bawah tolong di stopin dulu dong. Masa atas bawah bicara malah jadi screenshot. Screenshot dia. Teknologi sederhana, hasil maksimal. Cara unik petani bawa pisang panennya di kebun. Oke, gimana itu? Kok lari ya Bangnya? Oke. Keren.
ini juga menghemat waktu ya, menghemat waktu dan juga tenaga gitu. Jadi sekali dia jalan, udah kebawa semua pisangnya. Olahraganya dapat, sehatnya dapat, duitnya dapat, efisiennya dapat, nggak buang-buang waktu gitu kan. Wih, keren ini inovasinya ini. Inilah kalau seorang petani menggunakan 100% IQ-nya untuk bekerja. Mantap. Kalau di tempatku, pisangnya udah ke pasar sendiri tanpa sepengetahuan pemilik. Kalau itu namanya dimaling. Itu pergi sendiri itu dimaling sama orang. Agak lain ente. Permisi mas, udah pernah ke Ricis belum? Belum mas. Oke, let's go. Wah, baik banget abangnya ya. Dia melihat gelandangan yang belum pernah ke Ricis, dibawa ke Ricis untuk makan bareng. Kok dia pergi? Kok halo dek? Gak usah ente hei. Gak usah ente dada-dada, kurang ajar banget bang. Gak gitu cara mainnya dong. Gak gitu cara mainnya. Kasian loh. Dia udah berharap banget itu. Padahal kalau dari bajunya aja udah pink lava banget. Dia juga pingin minum pink lava bang. Alah Jang, alah Mak Jang. Udah pernah kericis, ya nggak gitu juga dong. Minimal kericis makan. Jangan suruh dia ngemper di ricis gitu. Nggak, dia senang sekali. Dari mana dia senang? Hah? Astagfirullahaladzim. Customer Grab Express kecewa berat. Pesanan makanannya ditaburi abu rokok. Grab Indonesia. Lihat makanan saya semuanya dikasih abu rokok sama abang Grabnya. Grab instan. Gimana nih? Saya nggak bisa makan. Gila banget, udah kemakan lagi satu. Tadi saya nggak lihat. Parah. Tolong di follow up nih orangnya. Grab Indonesia. Enggak, ntar dulu nih, jangan sampai jatuhnya itu fitnah ini ya Bu ya, yang video ini takutnya jadi fitnah. Emang ada buktinya, si abang Grabnya itu, si abang driver Grabnya itu yang taburin abu rokok ke atas itu. Enggak, kayaknya ini belum pernah nemuin driver yang kayak gitu. Enggak ada driver yang segabut itu, enggak ada driver yang sejahat itu, enggak ada. Ini jangan sampai ibu ini melakukan fitnah, cuman sekedar konten tapi merugikan orang lain. Nah gitu loh. Karena setahu aneh nih ya, kalau kita beli makanan dari Grab atau Gojek atau Shopee Food dan lain-lain, makanannya itu pasti tersegel. Sekarang ada namanya itu regulasi terbaru untuk mensegel makanan biar nggak bisa dicicipin oleh driver. Nah itu, kalau udah disegel gimana caranya dia mau taruh abu rokok? Segabut apa juga driver mau taruh abu rokok, buat apa? Kecuali mungkin kalian ada saling nggak kenal, mungkin drivernya itu mantan ente. Wah mungkin kalau itu bisa jadi ya. Kalau mantan ente drivernya, nah itu bisa jadi. Tapi kalau orang nggak kenal nggak mungkin. Yakin? Entah kenapa orang flying victimnya kuat banget. Tuh dia maksudnya nih, safe aneh. Maksudnya kalau nggak ada bukti chat, nggak ada bukti foto, bukti apapun itu, jangan deh tuduh menuduh seperti itu, nggak baik. Sangat meresahkan. Perbedaan arti kata ah. Oh ini. Oh yang tadi itu tahu. Kalau ini yang bener. Oh. Oke. Memang iya safe pada cuma 2 huruf tapi memiliki arti dan makna yang sangat banyak. Itulah kayanya kosakata Indonesia. Bahasa Indonesia itu sangat kaya arti. Oke, marah dia. Lama. Oke. Yang terakhir artinya apa ya? Sepertinya yang terakhir itu kepedesan. Yang terakhir abangnya pasti kepedesan. Benar tidak? Tidak. Saya pengen membuka dengan mengikuti anjuran Mas Wapres yang bilang coba sering-sering menggunakan AI. Saya nanya ke AI, etis atau tidak kalau mantan presiden sudah bicara soal 2 periode untuk anaknya? Woi. Menanyakan ke AI tetapi kenapa sesuatu yang sangat bahaya seperti itu? Waduh.
di tengah baru setahun menjabat dan masih banyak masalah bangsa. Kata ChatGPT. Jangan ketawa dulu bang, santai dulu. Presiden sekaligus ayah dari wakil presiden yang baru menjabat setahun, dukungan tersebut menimbulkan kesan kuat konflik kepentingan dan upaya melanggengkan dinasti politik, alih-alih menunjukkan sikap negarawan yang menjaga jarak demi memberi ruang evaluasi kinerja anaknya. Coba ganti promptnya dong. Promptnya gitu bang, ya, ganti etis atau tidak? gitu Promptnya mungkin harus gimana caranya Mas Gibran maju lagi, tapi tidak ada yang beda pendapat mungkin ya. Coba Tapi kalau menurut Ferdian sendiri, ngeri banget abangnya, berani banget sih, keren sih. Di depan orang banyak khalayak ramai dia berbicara seperti itu. Gokil, mentalnya nggak main-main. Sip-sipannya, biarkan abangnya memasak. Ganti prom, ganti wap. Wah, ini udah terlalu bahaya sip-sipannya. Kita udahin aja dulu.